Halo, hari ini rencananya kita mau bahas sedikit tentang bagaimana sih cara bikin bonsai kelapa tentunya. Bagi teman-teman yang penasaran, gimana sih untuk dapetin hasil bonsai kelapa seperti ini? Nah, di sini saya mau berbagi cara sederhana dan singkat sampai jadi seperti ini ya. Bagi teman-teman mungkin banyak yang mengira bahwa proses pembuatan bonsai kelapa itu sangatlah rumit dan sulit. Walaupun memang ada benarnya. Pada dasarnya bikin bonsai kelapa adalah kegiatan yang menyenangkan, sama halnya dengan kita memelihara tanaman-tanaman lainnya. Tapi memang dibutuhkan sedikit ketelatenan dan ketekunan serta kesabaran. Tidak jarang proses yang gagal diakibatkan karena memang kurangnya kesabaran dari kita. Sebenarnya bukan kurangnya pengalaman atau kurangnya ilmu yang kita miliki. Karena pada dasarnya untuk membuat bonsai kelapa tidak membutuhkan ilmu khusus atau metode tertentu, ilmu tertentu, bahkan keahlian tertentu. Hanya dibutuhkan sedikit ketekunan serta ketelatenan untuk membuatnya. Nah, ini adalah contoh bonsai kelapa yang sudah berumur kurang lebih 1 tahun. Nah, ini juga umurnya 1 tahun. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mengira bahwa proses pembuatannya sangatlah rumit dan sangat sulit. Nah, selanjutnya akan saya bongkar sampai habis mengenai proses pembuatannya dari awal sampai terjadi seperti ini. Nah, walaupun prosesnya memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih 1 tahun, tapi dijamin langkah ini bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah, khususnya yang memiliki memang areal lokasi yang sempit ya, seperti rumah saya memang tidak terlalu lebar, tapi memanfaatkan media-media yang tersedia di sekitarnya. Oke, kita simak bagaimana cara pembuatannya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mencari bahan, yaitu biji atau buah kelapa. Nah, saya nemuin di belakang rumah. Gampang sekali kan? Bahan yang melimpah membuat kita bisa bereksperimen dan melakukan uji coba dengan banyak bahan yang memang sudah tersedia di sekitar kita. Yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa biji kelapa tersebut memang sudah benar-benar tua. Selanjutnya, kita letakkan biji kelapa tersebut di sebuah media atau wadah yang sudah kita berikan air, tujuannya supaya lembab. Nah, kita kasih cerobong seperti ini dengan penutup serabut kelapa dengan tujuan supaya kelembapan airnya terjaga ya. Nah, ini dia. Setelah kurang lebih 1-2 minggu akan muncul bakal tunas dan bakal akar yang sudah mulai nampak. Kita biarkan saja sampai dia semakin tumbuh dan semakin besar. Kemudian kita simak lagi caranya. Nah, cara selanjutnya adalah bila akar sudah mulai panjang dan biji tunas sudah mulai memanjang, yang harus kita lakukan adalah rajin untuk menyayat bagian selimut yang menyelimuti batang daun ya, atau pelepah daun. Nah, langkah ini harus rutin kita lakukan untuk menghasilkan daun yang
pendek dan kerdil. Langkah selanjutnya adalah pemindahan dari media air ke media padat. Bisa kita gunakan pot yang memang banyak tersedia, kita isi dengan tanah dengan tetap selalu memperhatikan pelepah daunnya untuk tetap kita bersihkan. Nah, langkah inilah yang saya sebut tadi pokok dari proses pembentukan bonsai kelapa untuk menghasilkan daun yang pendek dan kerdil. Karena bila proses ini terlewat, teman-teman akan mendapatkan daun yang kurang bagus. Kurang bagus itu dalam arti daunnya panjang-panjang serta pelepah daunnya juga memanjang. Nah, ini akan menghasilkan tampilan yang kurang bagus untuk sebuah bonsai kelapa ya. Nah, saya akan menunjukkan sedikit kesalahan yang terjadi pada tahapan ini, di mana kita terlambat membersihkan pelepah daunnya. Nah, ini adalah contohnya, terlihat ya, daunnya panjang-panjang, lebar, sehingga untuk tampilannya sendiri jadi kurang manis dilihat atau kurang bagus dilihat. Nah, bila terjadi seperti ini, kita bisa memprogram ulang bagaimana sebuah bonsai kelapa ini, apakah memang mau kita teruskan dia tetap berdaun panjang dan besar seperti ini, atau kita program ulang untuk menghasilkan daun-daun yang pendek dan kerdil. Saya akan contohkan dua-duanya, bagaimana bila bonsai kelapa ini tetap diteruskan dengan daun-daun yang panjang dan lebar. Dengan satu lagi perbandingan bila kita memprogram ulang, bila daun-daun ini dipangkas kemudian diprogram ulang untuk menghasilkan daun yang pendek dan kerdil. Ini contoh pertamanya. Tampak bonsai kelapa yang memang sudah terlambat ya tadinya untuk dibersihkan pelepah daunnya sehingga dia panjang. Namun untuk bisa tetap terlihat cantik, kita tetap bisa membuatnya bagus dengan cara ya ini ya, kita buang pelepah daun yang sudah tua, kita sisakan yang di atas dan tetap menyayatnya. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana bonsai kelapa yang diprogram ulang, yang tadinya dia daunnya panjang-panjang dan tinggi-tinggi menjadi pendek. Nah, ini contohnya. Terlihat bonggol yang membesar namun masih memiliki satu daun. Ini akibat dari pemangkasan total dari seluruh pelepah daunnya, namun bukan program tebas ekstrim ya, karena kalau untuk program tebas ekstrim itu benar-benar memotong seluruh bagian ujung tunasnya dan menunggu kemunculan dari tunas yang baru. Ini tidak saya lakukan karena memang saya lebih senang untuk melakukan pemrograman dengan cara memangkas seluruh pelepah daunnya dan menyisakan satu ujung daun seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini saya pangkas semua, saya sisakan satu. Kemudian nanti biasanya akan tumbuh muncul calon tunas daun baru ya. Nah, ini nanti yang biasanya akan jadi. Ini tetap dibuang. Saya contohkan lagi ini. Nah, kemudian ini hasil dari program ulang yang tadinya daunnya panjang-panjang menghasilkan daun yang sudah mulai pendek.
Bila ini rutin kita lakukan, maka tidak menutup kemungkinan hasil bonsai kelapa tadi akan menghasilkan seperti yang sudah kita saksikan tadi. Hasilnya seperti apa? Itu akan menjadi seperti ini. Mudah teman-teman, hanya mungkin memang dibutuhkan sedikit kesabaran serta ketelatenan untuk melakukan perawatan. Oke, demikian tutorial singkatnya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video-video lainnya. Terima kasih.